Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Minta maaf belum bisa bikin live ya teman-teman. Banyak yang minta Mas Tulus live lagi dong, supaya saya bisa nanya-nanya langsung ke Mas Tulus katanya. lebih seru katanya kalau ngobrolnya tuh langsung melihat Mas Tulus lagi live terus saya nanya gitu ya. Katanya lebih gereng gitu rasanya. Cuman sementara masih video-video typing dulu ya teman-teman, ya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ini aja Mas Tulus lagi nyuci anduk sama sama selimut, lagi nyicil-nyicil ya di sini. Jadi di sini sudah jam setengah 11 siang. Mungkin nanti tayang sekitar jam 2 atau jam 3 sore ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada, yang sudah sering banget balik-balik lagi ke sini, selalu nungguin videonya Mas Tulus. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Moga Gusti Allah sing balas kebaikan jenengan semua ya. Yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta supportnya untuk dipencet tombol like-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang baru saja, mungkin baru pertama kali nyimak video ini, jenengan bisa untuk pencet tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya juga ya, supaya kalau pas ada video-video baru nggak ketinggalan video terbaru dari Mas Tulus. Dan terima kasih dan terima kasih banyak untuk apresiasinya di sela banyak orang. Oh iya teman-teman, kabar terbaru, saya pikir setelah saya upload yang kedua kali, terus saya saya jelaskan di YouTube dan lain sebagainya, ternyata si orang yang memberikan saya kritik dan saran itu masih nyimak semua video-video saya yang di belakang, dan tetap dia WhatsApp lagi. Akhirnya dengan kebijakan saya sendiri, sudahlah daripada saya nanti nambah beban, postingan saya hapus, kemudian beliaunya saya blokir. Saya minta maaf, betul, saya sudah terima kok. Saya sudah terima kritik dan sarannya. Terima kasih banyak ya. Jadi sepertinya mungkin dia pencinta rahasia, asik. Semoga sehat, panjang umur, berkah barokah selalu ya Mas ya. Mas atau Mbak saya nggak tahu ya. Terima kasih banyak. Di sela lain dia mengkritik saya untuk begini, tapi di sela lain ternyata dia masih nyimak terus nih video-video dan juga apa yang Mas Tulus posting. Tapi sekarang insya Allah mulai hari ini saya akan meng-close jenengan. Aduh, malah sih tadi artisin jenengan nanti, bukan aku, malah aku yang rapayu piye Ciseli. Asik. Enggak lah ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di dalam negeri sampai luar negeri, para TKI TKW kita yang sedang bekerja di luar sana, selamat bekerja. Selamat untuk hari ini yang mungkin sedang dalam kondisi bekerja. Ini kan posisinya hari Minggu ya. Tanggal berapa sih? 15 Agustus 2021 dan posisinya di hari Minggu. Mudah-mudahan banyak yang libur, karena sebetulnya juga banyak kondisinya yang sedang WFH ya teman-teman. Jadi Pulau Jawa dan juga Bali untuk sementara ini masih PPKM sampai tanggal 16, sampai besok. Hikarti biaya gigi. Kemana-mana sekarang sebagai surat vaksin dan segala macam, sudahlah ikuti aturannya aja. Nanti ketika kewenangan atau kebijakannya ternyata salah juga kan dia sadar sendiri, gitu aja udah. Sekarang ikutin aja pemerintah maunya gimana, gitu aja ya teman-teman. Kadang-kadang lebih pikir-pikir apa ya, kita tuh meninggal pelan-pelan bukan karena corona, tapi karena kelaparan. Banyak loh itu yang bilang kayak gitu. Cuma ya wes lah, ikuti aja pemerintah. Nanti ketika pemerintah sudah tahu, oh ternyata yang saya putuskan salah, atau ternyata yang saya putuskan gak efisien, ntar mereka mikir sendiri. Gitu aja udah. Jadi gak usah kita mau kritik-kritik pemerintah, nanti malah capein tangan kita ngeritik, bukan didengerin, malah mereka tambah soyo dadi ya, tambah soyo sing macam-macam kebijakannya. Jadi macam-macam teman-teman. Naik busway harus vaksin segala macam, masuk mall harus vaksin. Wes aku rasa lu ngoning mall yo ra didit, ngomah wae ra apa-apa.
Semuanya yang sudah berpartisipasi dalam sedekah nasi box, terima kasih banyak. Sampai pagi ini masih ada jumlah rezeki yang masuk 50, ada berapa, ada 35 tadi pagi juga 50, yang dari link juga saya nggak tahu siapa. Cuman intinya saya bisa bilang terima kasih banyak, terus bertambah. Kalau bisa kita sudah closing ya teman-teman, di bulan ini kita 400 nasi box. Jadi di bulan depan siapa tahu bisa lebih banyak lagi atau bisa lebih nambah lagi. Mas Tulus ucapkan hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga Gusti Allah yang balas dengan rezeki yang melimpah, dengan kesehatan yang jenengan ditukar dengan apa yang jenengan sedekahkan tadi, dengan kesehatan, amin. Kemudian Allah memberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, dan yang terakhir adalah semoga Allah ijabah hajat jenengan, hajat baik khususnya dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Terima kasih banyak ya. Untuk yang mau membantu, ingin terus nambahin lagi, gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Silahkan bisa kirim minimal satu nasi box itu 10.000, maksimal terserah jenengan. Dan saya informasikan sedikit bahwa kami Big Tulus Official dan juga rekan-rekan rombongan masak di belakang itu setiap bulan insya Allah akan memberikan sedekah nasi box, entah 300, entah 200, atau sedapatnya sedekah dari teman-teman yang dikirimkan ke rekening donasi. Kita akan sumbangkan. Harga satu nasi boxnya itu 10.000. Jadi kalau teman-teman yang masih penasaran sedekah apa sih, untuk apa sih sedekahnya, silahkan cek di video-video yang lama ya, video-video soal kita sedekah nasi box. Dan setiap akhir bulan, sebetulnya kalau memang sedekahnya banyak, kita maunya setiap hari Jumat. Setiap Jumat kita sedekah, niatnya insya Allah. Cuman karena saat ini terkumpulnya hanya di akhir bulan ya, sementara waktu untuk itu saja. Jadi alhamdulillah itu juga sudah sangat terima kasih sekali. Yang mau ikut sedekah silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Sedekahnya minimal 10.000 ya saudaraku, kemudian maksimal terserah jenengan semua. Oke? Kemudian untuk yang pesan minyak bidara nanti sore baru sampai teman-teman, sore ini baru sampai. Jadi mungkin kemungkinan besar adalah bisa Senin baru Mas Tulus kirim. Untuk teman-teman yang sudah inden ada 8 pieces yang sudah inden. Jadi tipis juga, jadi teman-teman stoknya menipis, dan Mas Tulus cuma kebagian 24 pieces, cuma kebagian 2 lusin, sedangkan sudah di booking itu ada 8 pieces. Teman-teman yang mau join, mau pesan silahkan. Manfaatnya apa? Untuk ruqyah mandiri, pengusiran jin dalam tubuh, kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan kemarin aku sempat dapat WhatsApp dari temanku yang aku nggak ngerti, dia sendiri belum tahu ya, antara bisul, tapi bisul itu sudah lama banget. Bisul itu sudah hampir 1 tahun, tapi bisulnya merah gitu. Kalau dia pikir mungkin itu tumor atau apa, cuman alhamdulillah aku kasih saran dengan disampaikan aku menyampaikan yo nek segone rata nggo lawuh sesuk bersarapan segone turan kene. Jadi dibakar, kemudian untuk yang punya bisul ya, bisul ataupun maaf, dia sih bilangnya tumor karena bisulnya itu udah 1 tahun, tapi baru meletus kemarin setelah dikasih minyak bidara. Jadi aku sarankan untuk yang punya gatal-gatal sama kulitnya itu cari batang lompong, itu digarang di kompor atau di api, lebih bagus sih di kompor, di api kayu ya, digarang gitu, kemudian dikasih minyak bidara, kemudian untuk mengoleskan. Jadi getah dari pembakaran lompong tadi dengan minyak bidara itu ternyata bagus, dan itu meletus teman-teman, dan meletus kemudian setelah itu dicampur dengan domek katanya ya, bekas luka bisulnya. Ini siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang perlu itu ya. Jadi bekas luka bisulnya itu dikasih domek sama minyak bidara tadi, alhamdulillah dalam hitungan 3 hari katanya kering teman-teman, dan itu bisa pecah. Aku sih nggak tahu, makanya aku bilang kamu coba cek ke dokter deh, sudah 1 tahun kan soalnya. Ternyata setelah berobat kemana-mana dikasih kentang lah, kata orang kan kentang segala macam, terus kencur segala macam apa, ternyata dengan minyak bidara dan batang lompong itu ternyata meletus teman-teman, dia matang kemudian meletus dan keluar. Dan alhamdulillah katanya dia nggak ngerasain lagi ngilu-ngilu, suka ngilu di bagian pundak karena kan di sini bisulnya, dan itu katanya ngilu banget rasanya, tapi alhamdulillah ya. Nah teman-teman yang mau coba silahkan. Jadi manfaatnya itu juga bisa untuk urut, kemudian juga untuk anak-anak yang susah berbicara, ini anak-anak susah berbicara bisa dioleskan di belakang telinga atau di lingkup leher sini sampai di sini teman-teman. Nah diurut pakai minyak bidara, kemudian sering-sering dioleskan di lipatan bawah lidah ya, siapa tahu bisa membantu. Teman-teman yang tertarik bisa langsung DM aja. Caranya DM di mana Mas Tulus? Bisa ke Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2, ataupun bisa DM untuk WhatsApp yang ada di bawah situ ya. Oke.
Banyak yang bertanya-tanya, Mas Tulus, kenapa sih kalau ngasih tahu soal mimpi yang begini begitu, kenapa sih nggak langsung meloho aja? Kenapa sih nggak langsung sebut gunung meletus? Kenapa sih nggak langsung sebut laut meluap atau sebut banjir dan sebagainya? Kenapa sih nggak seperti itu? Saya tidak bisa memaksa jenengan untuk gini ya teman-teman. Maksudnya memaksa untuk seperti yang lain ketika oh belung ini jen kaget aku rek kerucuk kok jebolan nek tikok moro. Nah jadi aku tuh beda dengan teman-teman yang lain, yang aku sendiri tuh nggak bisa ketika mengatakan sesuatu itu harus apa namanya, harus meloho banget gitu loh teman-teman. Saya minta maaf ya. Jadi mungkin penggambaran itu bisa jenengan artikan sendiri, kemudian jenengan simak dan diambil jalurnya kira-kira harus seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Lucu yo lek studio ki lek start studio abal-abal siaran karo ngene ngincengi sopo kaya nek wong arep mlebu lawang, Cuk. Ngerti-ngerti mlebu wae, cuy jan. Oh alah tamu tak diundang datang. Kabanyuku guangan kah? Tak kongkon sisan gue. Iya Pak. Drain, aku lagi nyuci soalnya. Lebih kekeluargaan ya kalau kayak gini. Jadi syuting itu nggak ada privacy harus gini-gini gitu, nggak ada. Nah sekali lagi untuk yang Mas Tulus sampaikan itu silakan disimak sendiri, kemudian di maksudnya ya dipikir dewe kira-kira larinya kemana. Mas Tulus nggak bisa terlalu terbuka untuk menyampaikan itu karena ada satu batasan yang nggak bisa Mas Tulus tebak di sini ya. Maksudnya nggak bisa Mas Tulus sampaikan dan hanya menyampaikan begini-begini. Saya terima kasih banyak loh ya, kemarin banyak yang mengaminkan. Semoga jangan hanya berkurang dah, corona kalau bisa habis insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita berdoa dulu ya teman-teman untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang dalam kondisi tidak baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha segala di atas Maha ya Allah. Mohon disembuhkan untuk saudaraku yang lagi nonton video ini ya Allah, yang mungkin saat ini sedang sakit, sakit Covid, sakit apapun itu, karena apapun ya Allah, semoga Engkau berikan kesembuhan untuk mereka ya Allah. Amin. Kemudian yang belum memiliki rezeki, semoga Engkau angkat derajatnya ya Allah, Engkau berikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Kemudian untuk yang belum bekerja, semoga lekas Engkau berikan pekerjaan yang terbaik untuknya ya Allah. Amin. Dan untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah. Amin. Kemudian untuk mereka yang saat ini sudah bekerja, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikuras doang itu udah dikasih molto. Belum, nanti aja ngeringin, ntar lu nggak tahu. Soalnya mesin cuci gua tuh mesin cuci orang kaya, nggak bisa. Enggak lah, langsung dikeringin doang. Ngomong aja terus lu, biar vlog gua lama cuman ngoceh sama lu doang. Ribet banget gua kadang-kadang tuh bocah ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Jadi banyak yang bertanya-tanya soal keadaan anak-anak mereka ataupun bayi-bayi bajang yang kebetulan ada ikut sama Mas Tulus atau ikut Mas Tulus asuh. Kemarin ada yang bertanya, Mas Tulus sebetulnya fungsi among-among itu apa sih Mas Tulus? Sebenarnya tujuannya apa sih Mas Tulus? Lalu hal apa yang mereka dapatkan dengan Mas Tulus among-among ya? Satu hal yang perlu kalian tahu, among-among itu hanya Mas Tulus jadikan sebagai media untuk nguri-nguri budaya, melestarikan budaya Jawa. Karena sejatinya among-among itu punya orang Jawa, punya kita ya. Selebihnya nggak ada ceritanya nasinya saya persembahkan untuk mereka, itu tidak. Atau mereka ada yang si linglung kan minta jeruk mandarin, emang saya persembahkan buat mereka? Tidak. Saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah ini anak saya minta jeruk mandarin, semoga atas izinmu ini saya sedekahkan kepada Adel, saya sedekahkan kepada si Salsa misalnya, semoga engkau tukar ini untuk si A yang meminta ini ya Allah. Jadi saya nggak persembahkan ini linglung buat kamu mandarinnya, tidak. Kembang api kemarin saya beli kembang api, anak-anak minta kembang api, emang kembang apinya saya persembahkan untuk setannya atau si korinnya atau jinnya? Tidak, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi mereka yang aku kasih ke mereka, saya niatkan semoga Allah juga memberikan pahala kepada mereka. Dengan melihat itu juga mereka sudah sangat bahagia. Intinya di situ. Jadi kalau manfaatnya apa, saya tidak ada
alasan apapun dengan menggelar itu. Ada yang bilang musik dan segala macam, ya semoga kerso, terserah jenengan. Sejatinya saya hanya menguri-nguri budaya aja. Saya ingin mengingatkan bahwa orang Jawa itu jangan sampai hilang Jawanya gitu loh. Budaya kita itu tuh kan budaya kita. Dan yang kedua hanya satu, sedekah makanan. Sebetulnya hanya itu, sedekah makanan yang pahalanya kita niatkan untuk dihadiahkan kepada semua yang Mas Tulus asuh. Maksudnya seperti itu, tanpa tujuan apapun. Ya, jadi di sini saya menjelaskan lagi. Apakah Among terus nanya lagi, Among itu akan terus digelar Mas Tulus? Kalau pas memang Mas Tulus mau, Mas Tulus gelar. Sebetulnya Mas Tulus sering gelar tapi tidak ngomong sama jenengan. Ndak Mas Tulus liput di YouTube dan ndak buka donasi. Itu sebetulnya kemarin juga pengen diem-diem aja sebetulnya. Dari aku pribadi, ternyata simbok kuki try yo wangel yo panggah waskito, asik waskito rek. Jadi dia itu tahu, dia langsung tak tambahin ini buat nanti bulan Suro. Lah, Mama kok tahu dari mana, ibarat kata begitu. Akhirnya secara otomatis aku bilang ya udahlah, daripada secara skala kecil dengan dana segini ya mending gede sekalian aja, sekalian sedekah, sekalian kita ngumpul bareng-bareng. Dalam hati kan seperti itu. Yo wes. Jadi ndak ada maksud Mas Tulus tuh yang ada tumpeng segala macam apa itu tuh wortel dibentuk-bentuk, nggak ada filosofi apapun di situ. Maksudnya filosofi ini kembang ini buat ini, wortelnya dibikin kembang, tumpengnya segini, tidak ada seperti itu. Serius. Hanya sebatas ya real memang pengen nguri-nguri budaya Jawa, itulah yang namanya among-among. Kelengkapannya kenapa harus ada jajan pasar ya? Memang among-amongnya kan seperti itu. Ada jajan pasar, ada jenang abang putih, ibarat kata begitu. Yo kuwi pakame wong Jawa. Sebetulnya Mas Tulus mengingatkan sama jenengan semua, kalau jangan berhenti untuk menguri-nguri budaya, karena ketika itu sudah diambil sama negara lain nanti jenengan pusing. Sebetulnya tujuan itu. Yang kedua adalah sedekahnya, sedekah nasi atau sedekah makanan untuk kita persembahkan atau kita berikan kepada saudara-saudara kita, khususnya anak-anak kecil, dan pahalanya kita niatkan untuk para yang sedang kita asuh atau sedang saya asuh. Di situ saja. Dan Mas Tulus juga pengen menjelaskan di sini apa sih efeknya, apa sih yang mereka rasakan setelah ada among-among itu. Jadi sebetulnya Mas Tulus kan punya banyak ya teman-teman, dan Bajang itu Mas Taufik tuh yang kemarin main ke sini. Mas kok nengkene akeh daging cilik-cilik ya, seperti itu. Apakah sesempurna yang kalian pikir? Maksudnya sekarang gini, mereka korban keguguran, korban diguguran. Yang ikut Mas Tulus ini sekarang makin banyak adalah korban yang digugurkan tanpa diurus keluarganya. Itu kenapa bentuknya masih seperti daging dan lain sebagainya. Kenapa Mas Tulus tuh selalu pengen pas baca Yasin yo tak selipke, ibarat kata buat mereka-mereka yang aku urus. Terus ini. Jadi bukan berarti saya itu istilah kata itu ya mungkin pikiran jenengan kok Mas Tulus kok mau ngurusin kayak gitu, untuk tujuan apa, ibarat kata gitu. Jadi sebenarnya saya hanya ingin membuat mereka itu ibarat kata begini loh teman-teman. Saya tuh pengen yang ada yang dagingnya cuma segini loh, sekukunya Mas Tulus cuma seibu jari ini lah. Nih, Mas Taufik saksinya, monggo jenengan tanya sama Mas Taufik sendiri. Monggo Mas Taufik nanti kalau nonton video ini tolong klik di komentar ya, biar nanti Mas Tulus sematkan, biar komentarnya paling atas, biar pada tahu. Jadi daging-dagingnya cuma segini guys. Daging-daging hanya digugurkan begitu aja. Banyak yang beranggapan yang ada korinnya sudah umur 3 bulan sekian, tapi saya menemukan yang menurut orang tuanya hitungannya belum 3 bulan tapi sudah ada korinnya atau sudah ada nyawanya. Tapi menurut hitungan orang tuanya baru 2 bulan 4 minggu, 2 bulan 3 minggu, belum ada 4 bulan, tapi ternyata sudah ada korinnya, sudah ada nyawanya pada waktu itu. Dan itu terbukti mereka ikut kita, dan ya Allah ya Rob, segini serius, kecil banget. Dan itu kenapa Mas Tulus pengen bikin sedekahan terus, pengen ngirim mereka doa terus. Itu bukan apa-apa, yaitu mintanya sama Allah itu supaya mereka ini sempurna, setidaknya dua tangan, dua kaki, hidup ataupun tumbuh seperti semestinya. Dan yang kedua adalah selain mereka harus, saya minta sama Allah untuk mereka tuh yang tidak sempurna tadi, maaf dalam arti bukan sempurna terus mereka harus masuk surga, tidak. Tapi maksudku gini, yang bentuknya gini-gini tadi loh, yang cuman segini, yang segini, maksudku biar Allah tambahkan, biar Allah beri kelebihan. Misalnya nggak ada tangannya, malah tangannya ya,
yang tidak bisa bicara, istilahnya seperti itu. Tujuanku mek kuwi, nggak ada untuk begini begitu. Jadi ya ketika Mas Tulus bikin sedekah, bikin among-among, terus doa dan lain sebagainya, itu semua tujuanku cuman itu. Lalu setelah among-among, ini banyak banget pertanyaan nih, Mas Tulus. Setelah among-among apa yang mereka rasakan? Apa yang Mas Tulus lihat dari mereka? Yang pertama pertanyaan dulu Mas Tulus selipkan. Apa sih kegiatan mereka di alam itu waktu ada acara among-among? Sebetulnya apa? Begini, di malam satu suro itu mereka semua dibawa sama Eyang pergi. Aku nggak tahu perginya kemana, tapi saya melihat yang setelah aku among-among, kemudian setelah diajak Eyang pulang itu, mereka yang tadinya, maaf ya teman-teman, ada yang badannya itu kotor, ada yang korengan, ada yang nggak pakai baju. Hampir mayoritas sudah pakai baju, meskipun ada beberapa yang belum pakai baju karena mungkin orang tuanya masih belum memikirkan ya, maksudnya orang tuanya belum menyadari. Tapi sekali lagi, meskipun dia tidak dipikirkan orang tuanya, insya Allah Mas Tulus yang akan mikirkan, tenang aja. Jadi kemarin itu saya tanya, yang dibawa kemana loh anak-anak, kok malah ganteng-ganteng, malah hayu-hayu, istilah kata tuh kalau tadinya tuh buluk-buluk, maaf ya saya ngomong apa adanya, mereka itu buluk-buluk dari hasil lah, namanya digugurkan, dibuang di kali, dibuang di mana, dibuang di toilet dan lain sebagainya. Mereka tuh ada yang campur, maaf, kotoran manusia, ada yang campur dengan comberan dan lain sebagainya. Mereka pasti bau dan hitam bau, ada yang korengan dan lain sebagainya. Terus ada yang cuma bentuk begitu rembuk kan aneh ya teman-teman. Makanya saya selalu minta sama Allah untuk kenapa saya tepatkan itu, kenapa saya niatkan itu, sebetulnya bukan untuk apa-apa, tapi memang supaya ya yang si kerembuk mau bedati wong, istilahnya begitu, biar Allah izinkan dia memiliki kaki dan tangan. Selebihnya sih hanya seperti itu. Kemudian saya tanya sama yang dibawa kemana, yang pas malam satu suro itu anak-anak kenapa nggak di rumah? Jadi sebetulnya Eyang itu nggak ngajak mereka jalan-jalan, bukan mereka, tapi teman-teman kita yang lain. Ada Mas Abdul, ada Mbak Siti, Nyai ya, ada Landung, semuanya tuh kayak menemani mereka. Eyang cuman narok tok, terus Eyang kan juga ikut acara yang pada hari itu ya, sampai 3 hari berturut-turut itu. Jadi aku tanya dibawa kemana, ternyata Eyang bilang yo tak dusile ben resi, ternyata dibawa ke Segoro. Gak usah disebutkan Segoronya mana ya teman-teman, nanti bertanya-tanya lagi, nanti malah nyambung nyerempet segala macam, aku nggak mau. Pokoknya intinya mereka tuh dibawa ke Segoro, itu kalau bahasa Indonesianya laut teman-teman. Jadi mereka tuh dibawa ke laut, dimandikan sama Eyang atas izin Allah, karena mendapatkan, ya mudah-mudahan sih pahalanya disampaikan kepada mereka semua yang tadinya tuh pada hitam-hitam, buluk-buluk. Ada salah satu anak tuh, jadi kasus mereka itu hampir sama semua, karena mereka ditelantarkan orang tuanya, kemudian dipelihara sama dukun, dikasih makan yang nggak baik atau nggak bagus untuk tubuh mereka, sehingga malah bukan bagus di badannya, malah bau ya. Ingat Abdul dulu itu ya, si kolo segala macam, itu badannya korengan banget teman-teman. Kemudian setelah dia mengenal Islam, mengenal Gusti Allah, yang alhamdulillah. Jadi anak-anak ini sudah mulai mempelajari agamanya masing-masing, wabil khusus Islam. Jadi kebanyakan anak-anak ini sudah mulai sedikit membaik kondisinya sudah membaik. Yang tadinya korengan segala macam itu ya sudah mulai sedikit membaik, meskipun belum semuanya total, ada yang sembuh. Jadi kasusnya mereka hampir sama. Ada yang punya kayak semacam enzim koreng kering gitu loh teman-teman, yang putih-putih. Jadi udah kayak gatal yang sudah kering gitu, tapi dia gatal banget katanya. Dan hampir semua kasusnya seperti itu. Makanya Eyang bawa ke laut supaya kena air garam, supaya bisa untuk menetralisir. Dan alhamdulillah sih saya melihat banyak yang istilah kata, walaupun ada beberapa yang belum pakai baju juga, tapi beberapa anak sudah mulai pakai baju dan terlihat sudah lebih baik daripada sebelumnya. Yang sudah baik semakin baik, yang belum baik semakin baik lagi. Jadi banyak perubahan baik setelah dibawa Eyang itu. Aku sih nggak ngerti, ini kuasa Allah sekali lagi ya, bukan kuasanya Mas Tulus. Dan anak-anak yang tadinya cuma begini-begini bentuknya itu sudah mulai dikasih izin sama Allah untuk punya kaki, punya tangan, terus sudah mulai bisa berbicara dan lain sebagainya. Dan kabar baiknya adalah Linglung juga sudah mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi sayangnya bukan Indonesia tapi bahasa Jawa. Linglung itu ternyata
anak dari salah satu TKW kita yang ada di Jawa. Jadi TKW ini asalnya dari Jawa, maaf, tapi berselingkuh dengan majikannya, dengan suami dari majikannya. Jadi mereka tuh hubungan terlarang sebetulnya. Nah, akhirnya linglung ini terpaksa harus dibuang atau digugurkan. Nah, itulah kenapa mungkin mamanya ini pas banget nonton aku, nonton videoku, kemudian anak ini gitu loh. Dan banyak cerita yang harus kita bahas soal linglung dan itu menarik banget. Ini jadi bahan pembelajaran buat kita. Mungkin kita bahas besok ya teman-teman. Soal linglung kita bikin segmen sendiri. Wah, ini memang betul-betul dia tuh nggak tahu namanya, meskipun dia tuh bahasanya Cina karena dia dibuangnya di salah satu selokan gitu loh teman-teman. Dibuang di selokan dan dia itu sudah bukan daging lagi, tapi sudah jadi seperti bayi. Sudah bayi, sudah dilahirkan tapi dibuang, dan dia itu masih hidup pas posisi dibuang dan meninggal setelah dibuang di kali itu tadi. Ada aku lihat sih kayak kali kecil, kemudian dia itu meninggalnya dia ditaruh di kantong plastik loh guys. Nah, ini cerita menarik yang bisa kita bahas besok supaya jadi bahan pembelajaran buat kita ya. Kita bahas ke depan lagi. Kemudian apa yang mereka dapatkan dari hasil sedekah kita dengan bersedekah nasi bok dan juga among-among itu Mas Tulus, banyak sekali. Jadi Allah betul-betul memberikan apa ya istilah kata menurut saya mukjizat sih, karena yang tadinya masih berbentuk itu tuh meskipun sekali lagi tidak semuanya mendapatkan itu, jadi masih ada yang daging gitu masih ada, terus yang belum pakai baju juga ada, cuman alhamdulillah sih sedikit banyak sih rek gatel sikilku rek, cokot semut rek, ada enak banget rek ya Allah, ada enak banget, ada. Jadi sedikit banyaknya itu intermezzo yo. Kalau Mas Tulus itu pengen apa adanya aja, nggak pengen dibuat-buat supaya yung ini adanya seperti ini, keadaannya seperti ini. Jadi lebih ke sudah setidaknya itu. Tapi aku lihat sih sekelilingnya, aku nggak ngerti ini cover dari Eyang atau memang anak-anak ini sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik atau mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi kayak di sekeliling wajah atau tubuh mereka tuh kayak ada cahayanya gitu loh. Kayak ada cahaya meskipun belum semuanya. Dan yang sudah bagus bajune tambah dowo, tambah bagus, dan ada yang sudah pamit ngobrol pengen nikah segala macam. Pokoknya alhamdulillah. Jadi saya tuh memang minta sama Allah begini, intinya saya hanya melindungi mereka supaya mereka tidak jatuh ke jalur yang salah. Saya berharap ini bukan sesuatu jalur yang salah. Sebenarnya saya hanya minta untuk ya mudah-mudahan meskipun ini mungkin bagi sebagian orang adalah ngapusi, ngemprus, ngedabrus dan lain sebagainya. Buat saya itu nggak masalah aja dengan ngomong seperti itu. Tapi buat saya lebih penting ketika saya bisa menjaga mereka untuk tidak dimanfaatkan sama dukun 1000%, 99,99% bayi keguguran atau bayi truk atau bayi trek atau bayi digugurkan segala macam itu digunakan dukun untuk mengerjakan hal yang pasiennya minta. Hampir 99,9%. Yes, ada bantuan jin di situ, tapi mereka memanfaatkan korin dari bayi-bayi itu, khususnya untuk sesuatu yang jelek. Kenapa dimanfaatkan bisa seperti itu, Mas Tulus? Karena anak-anak seperti ini sejujurnya ketika mereka menyayangi keluarganya, sangat menyayangi betul, mereka menyayangi betul, dan mereka tidak akan bisa terpisah dengan keluarganya karena ada ikatan darah di situ. Kemudian mereka ini juga memiliki rasa yang luar biasa sayang ke orang tuanya, tapi sayangnya mereka juga memiliki rasa yang luar biasa ketika mereka mengingat mereka tuh dibuang atau disakiti. Karena sebetulnya bayi-bayi yang digugurkan, ini khususnya yang digugurkan ya, bayi-bayi yang digugurkan dan juga bayi yang kalian buang itu sebetulnya dipelihara sama iblis. Jadi ada titik-titik hitam di tubuhnya yang siap marah kapan aja ketika orang tuanya. Makanya banyak sekali orang-orang tua yang pada waktu tuanya itu, mudanya itu, maaf ya, kamu nakal, kamu gugurin kandungan, kerjaanmu, terus kamu tuanya ternyata sakit-sakitan dan orang bilang ya wes ini sakitnya karena gangguan jin dan lain sebagainya. Ada yang bilang itu santet segala macam, padahal itu dari anaknya sendiri. Sebetulnya bukan anaknya 100%, tapi anak ini dikotori sama iblis karena nggak jenengan ingat, karena nggak jenengan urus, kemudian dikotori sama iblis, dirasuki sama iblis, ya sudah, jadilah seperti itu. Dan hal ini sebetulnya bisa terjadi sama siapapun, pada siapa saja, dan ini berbahaya teman-teman. Ini bukan sesuatu yang baik. Ini adalah sesuatu yang
akan terjadi itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan karmanya. Makanya saya ingatkan sekali lagi, siapapun jenengan, siapapun kalian yang mungkin pada masa lalu pernah gugurin kandungan atau pernah ngebuang bayi atau tidak mengakui anaknya, ya, nggak pernah ngakui anaknya, setidaknya sekarang ketika sudah menonton video ini ada rasa sadar, ya Allah saya sadar sekarang, lalu jangan paksa dirimu untuk melupakan dia. Sekarang paksa dirimu untuk mengingat, oh iya saya nggak seperti ini kok, oh anakku memang ada dan aku punya anak, dan kamu harus tahu bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Meskipun terlambat, meskipun kamu tuh lupa sekarang ketika, oh ya aku dulu nyakitin anakku tuh, anakku tak giniin. Sudah, yang sudah ya sudah, sekarang perbaiki setelah kamu tahu dari Mas Tulus, taubat sama Allah, kemudian akui kalau kamu memang punya anak. Jadi sekali lagi, kalau pas ketemu sama orang, anakmu piro nduk? Anakku 5 mbah. Sing loro pun sedo. Ndak perlu jenengan bilang sing loro tak gugurkan, ndak usah. Sing loro pun sedo, Mbah, yang 2 sudah meninggal pada waktu itu. Allah belum ngicik. Atau lebih sopannya begini, anak saya berapa? Anakmu 5, sing loro dijaluk karo Gusti Allah, orang oleh dimong, Mbah. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi kayak meskipun memang mereka itu sejatinya memang nggak ada atau memang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum anak-anak kita yang lain, setidaknya mereka ada pengakuan dari jenengan, ya. Itu mengurangi rasa dendam yang disusupkan iblis tadi untuk anak-anak jenengan yang sengaja jenengan gugurkan. Ini khususnya untuk anak-anak yang digugurkan, ya. Terpaksa jenengan bunuh dengan hal ini. Jadi ya ini sesuatu yang berbahaya. Jadi hal-hal yang mereka dapatkan saat ini atau yang Mas Tulus lihat dari sosok-sosok mereka adalah ya setidaknya sudah terlihat lebih baik daripada sebelumnya, karena yang bawa ke sebuah tempat untuk dimandikan, kemudian yang nggak pakai baju sekarang sudah ada yang pakai baju meskipun belum semua, dan sudah mulai memilih jalurnya masing-masing. Dan meskipun lebih banyak sih ngarah ke Islam, ya alhamdulillah ya, karena Mas Tulus secara apa ya, secara ya saya sih munafik sih kalau saya bilang anak-anak saya suruh ke sana sini, enggak, saya pengennya ikut Islam aja gitu loh, supaya satu saya dapat pahala juga karena mengarahkan mereka ke Islam, ya toh. Yang kedua ya memang keyakinan saya di situ, jadi mau gimana lagi. Cuma sekali lagi saya tidak mengekang, monggo kerso. Jadi sudah mulai banyak, bahkan ada satu ini si Linglung ini kayaknya ngarahnya lebih ke Tionghoa ya, jadi kayak ke Konghucu. Jadi aku sih bingung juga, yo gimana ya, terpaksa kayak si Abdul sekarang ngajarinnya kayak yang dibawa ke vihara gitu-gitu, supaya dia lebih memahami, oh ini loh cara kamu beribadah tuh seperti ini. Jadi alhamdulillah Abdul juga itu meskipun dalam hati dia sebetulnya, aduh aku pengen banget Linglung tuh masuk Islam, sebetulnya gitu ya, cuman dia itu tidak memaksa juga untuk itu. Jadi ya tetap diterke. Anak-anak tuh kadang-kadang yang Kristen ya dianterin ke gereja, yang Hindu ya dianterin ke pura, begitu. Jadi mereka tuh ditempatkan sesuai dengan masing-masing, dan landung yang paling jan greget gitu nanti kadang-kadang dia itu kadang-kadang dia itu terlalu galak sama adik-adiknya. Jadi kayak yang apa ya, nah, jangan gini jangan gitu. Jadi landung ini agak sedikit posesif sama adik-adiknya. Jadi kalau pas lagi pergi tuh langsungnya but main diambil aja gitu. Kadang-kadang aku mainin, jangan dok, takutnya mereka lagi ibadah, lagi bukan ibadah sih, tapi mereka lebih kayak ngelihat ini seneng gitu loh. Mereka biar, maksud saya sih begini, biar sesuai dengan jalur kelahirannya masing-masing, dengan jalurnya masing-masing, intinya di situ. Dan ya alhamdulillah saya melihat banyak perubahan baik. Ada yang sudah melafazkan la ilaha illallah, ada yang sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kadang-kadang badan mereka sakit-sakitan, aku kadang-kadang kasihan ketika mereka itu yang memang mereka itu kan masih, kalau yang digugurkan itu kan sudah pasti ada iblis ya kan, ada efek iblis di situ, sehingga ketika baca syahadat itu mereka kesakitan teman-teman. Wah, jangan salah, mereka tuh kesakitan. Tapi ketika si Abdul tuh ngajak kayak sholawatan gitu ya, sholatullah gitu-gitu, mereka tuh kayak seneng, dibikin sukacita. Dan yang saya kagumi adalah, yang saya sangat kagumi dari mereka semua, ketika si Abdul membimbing, karena kan mayoritas yang ikut Mas Tulus atau yang ini Mas Tulus itu banyak kan yang Islam atau Muslim, anak-anak Muslim semua. Jadi ketika si Abdul ini bimbing mereka untuk bersolawat badar, itu tuh yang Kristen ya pinter solawatan, yang Hindu ya pinter solawatan. Itu kelebihan yang saya lihat sih.
ya mungkin ini mukjizat dari Allah, sekali kan karena tangannya Gusti Allah juga ya. Dan mungkin memang Eyang tuh tidak menerapkan apapun loh. Eyang itu baca surat Yasin yo pinter. Eyang itu kan Buddha, maksudnya Eyang tuh Hindu, tapi Eyang itu pinter baca Al-Fatihah, pinter baca ayat kursi, walaupun Eyang itu Hindu. Serius. Jadi selain dia bisa baca serat yang memang itu menurut agama yang kan itu mungkin kitab suci pada waktu itu ya, saya nggak ngerti deh maksudnya. Cuman selain itu dia juga pinter baca Yasin, baca ayat kursi. Nah ini yang justru saya itu sangat suka citanya adalah mungkin kalau nggak ada Tika atau di sini aku sendirian, aku dari tadi udah nangis ngomongin ini karena ada sebuah rasa yang wah masya Allah. Duwe omah, duwe mobil, duit miliaran rasanya nggak seperti ini. Suka cita banget. Saya senangnya adalah dengan ya saya ternyata masih dikasih manfaat lah. Maksudnya saya masih dijadikan satu hal yang manfaat, meskipun untuk bangsa jin, meskipun untuk membantu mereka yang orang-orang nggak lihat, meskipun orang menganggap saya itu gila, meskipun orang menganggap saya seperti ini, tetap saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya itu. Jadi kan ada bahagia, senang, wah campur aduk. Pokoknya setelah intinya saja, setelah among-among itu Mas Tulus melihat mereka sudah mengarah ke sesuatu yang baik. Cuma ada beberapa yang masih belum bisa dikontrol, masih bandel, masih nakal karena ada tahap-tahapan yang harus kita istilah kata tuh wong resik gitu sudah diresiki, sudah diajak mandi semua, diratakan. Yang itu ndak milih-milih, sing kena durusi, ra kena durusi, sing nakal, sing apik kabeh digendong, ditarik semua. Meskipun ada yang tetap bandel banget, nakal banget, itu ada juga yang memang mereka tuh nggak mau ikut kita sebetulnya. Kalau aku sih gini ya teman-teman, kalau memang mereka nggak mau ikut kita nggak maksa sebetulnya. Cuman dianya kadang-kadang terikat dengan sendirinya ketika orang tuanya sudah memasrahkan kepada Mas Tulus. Mereka nggak bisa pergi begitu aja, mereka harus dapat izin dari saya. Ketika saya bilang tidak, mereka nggak akan bisa pergi. Aku juga heran sih di situ, karena orang tuanya mungkin dalam hati sudah memasrahkan, tak pasrahno anakku melok Mas Tulus, ibarat kata begitu. Jadi ketika saya tidak bilang iya untuk mereka pergi, mereka nggak akan bisa pergi. Saya lebih baik saya dimusuhi sama mereka nggak apa-apa. Ada yang sampai misuh-misuh tuh banyak. Anak-anak begini nih, saya bilang ya kita kayak ngasuh anak yang nggak ada otak. Perilakunya tuh nggak bisa dibaca. Ketika mereka udah bilang segala macam itu kabeh, sing bab, sing cuk, sing segala macam itu keluar semua ketika kita mengasuh anak-anak yang seperti ini. Karena mereka khususnya yang digugurkan dan dipelihara sama dukun. Itu wah seranti toto kromo blas. Untung kok yang wonge suwabar lek aku ngono jane aku masih ada emosiku ya, tapi ketika ya mau diapain lagi, mereka kan nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ketika saya berpikir saya marah, saya sangat marah, tapi ketika saya mikir lagi, lah mereka kan nggak tahu apa-apa, bukan mereka yang salah, mereka juga nggak mau. Nah hal-hal begitu yang bikin Mas Tulus agak sedikit oh iya mereka kan nggak minta juga mereka jadi seperti ini. Tapi ternyata yang aku sangat salut tuh sama Eyang, dia tuh dicubit, dijuambak, digerawuk, yo panggah meneng wae Eyang iki. Lek aku sih ono jengkel, mending lak meneh landung. Wah, dia kalau pas lagi ada yang ngerayu aku atau ngerayu Eyang, landungnya yang maju. Buak langsung dibuabit karo buntute sing duwa kae. Kadang-kadang tuh ya gimana ya teman-teman ya, mereka saking sayangnya sama kita, mereka nggak terima ketika orang-orang yang mereka sayang tuh disakiti sama, padahal bukan disakiti, tapi memang kan mereka itu anak-anak yang tidak memiliki tidak memiliki pikiran sebelumnya kan. Satu, korban yang digugurkan sama orang tuanya, yang kedua disusupi sama iblis. Wes dadi wah persis kayak ngurus bocah yang emang betul-betul nggak memiliki pikiran apa-apa gitu loh, nggak kenal orang tuanya. Kadang-kadang kita tanya orang tuamu orang mana, nggak tahu, mereka juga lupa namanya, mereka gimana. Jawabannya cuma begini tok. Miris nggak kalian ketika kalian dengar anak jenengan saya tanya, kamu anaknya siapa? Gak kenal bapakku, gak kenal mbokku. Dia mengatakan hal yang buat Mas Tulus langsung jelepi ketika ngomong gini, aku ketoknya nggak dipengin ke lahir. Piye jal gue? Anak kita bilang kayaknya aku tuh anak yang nggak diinginkan lahir. Padahal aku nggak mau, kalau aku boleh milih aku nggak mau jadi mereka. Aku nggak mau bagian dari mereka semua. Ada yang bilang seperti itu, coba ya. Wes, sementaranya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga jadi bahan evaluasi, bahan wawasan lagi, bahwa ya sekali lagi jenengan boleh ketika muda, ketika jenengan punya uang, ketika jenengan masih nakal dan sebagainya melakukan apapun itu, tapi jangan lupa mereka tetap akan hidup dan mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Dan apakah bisa terputus? Sampai hari kiamat mereka akan tetap keluarga kita. Mereka akan tetap dengan saudara dengan kita. Meskipun saat ini kamu sudah kaya raya, kamu
kamu punya dukun untuk menghindari itu. Sekali lagi, gak ada yang bisa mengelakkan karma yang harus kamu terima. Jadi sebelum karma itu datang untuk menyakiti kamu di hari tua, bertaubatlah sekarang dan akuilah bahwa kamu memang punya anak yang sudah kamu telantarkan pada waktu dulu ya. Jadi lebih hati-hati. Iki bulan Suro coy. Ayo perbanyak perbuatan. Jadi kalau memang jenengan sudah mengakui, apa Mas Tulus yang harus saya lakukan? Perbanyak sedekah yang niat pahalanya untuk anak yang jenengan yang sudah tiada tadi. Itu ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya dan mudah-mudahan menambah wawasan buat kita semua. Dan kurang lebih hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi pesan Mas Tulus, jangan pernah 100% mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Boleh percaya, boleh tidak, lek sarujuk atau sejalan boleh dipercaya, kalau tidak pun tidak masalah. Untuk yang suka boleh like, untuk yang punya pertanyaan boleh DM ataupun kolom klik di kolom komentar aja pertanyaannya apa, kemudian DM di bigtulus_pp2. Ada hal-hal menarik yang ingin sampaikan ke Mas Tulus, boleh share kalau penting, dan kalau memang belum subscribe, di subscribe dulu kalau boleh ya. Dan kalau bisa iklannya jangan dilewati ya saudaraku, bantu Mas Tulus nyari rezeki di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa orang baik, sehat, berkah barokah, rezeki lancar, dan Allah permudah segala urusan baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.